Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu review review jurnal dengan materi belajar materi kuliah statik probabilitas. Nah, di sini saya sebagai moderator dan kita langsung saja masuki, yaitu hipotesis. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dan hasil belajar, dibuat hipotesis penelitian yaitu H1, ada pengaruh antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. H0, tidak ada pengaruh antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Penelitian dilakukan dengan subjek penelitian 100 orang mahasiswa yang telah mengampu mata kuliah statistik probabilitas. Dengan data hasil belajar dibuat dalam 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Data sikap mahasiswa diperoleh melalui observasi dan angket agar diperoleh data yang lebih baik. Nah, ini ada tabel 2, data subjek penelitian, besar nilai 40 sampai 65 orang itu dikatakan rendah, 9 orang. 66 sampai 91 dikatakan sedang, itu 61 orang. 92 sampai dengan 100 itu tinggi, berjumlah 30 orang mahasiswa. Baiklah, lanjut. Nah, di sini terbagi 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas, minat belajar, rasa ingin tahu, perhatian dalam belajar, rasa percaya diri. Variabel tergantungnya jumlah mahasiswa dan hasil belajar. Baiklah, di sini kita masuki variabel bebas yang akan dilanjutkan oleh Bang Ilham Ramadan Citepu. Oke, terima kasih Bang Adi. Saya lanjutkan. Untuk variabel bebas, dengan menggunakan software Smart PLS, evaluasi model dilakukan dengan uji validitas atau uji validitas konvergen dan diskriminan dan uji reliabilitas. Dan berdasarkan model awal, dinyatakan bahwa nilai outer modelnya atau validitas konvergen terlihat pada tabel 3. Untuk menentukan apakah indikator valid secara konvergen, maka nilai loading factor lebih besar kurang lebih besar 0,5. Dari tabel diketahui bahwa ada beberapa indikator dengan nilai loading faktornya di bawah 0,5. Ini menandakan bahwa Maaf, ada kendala jaringan. Suaranya jadi hilang. Mohon dimaklumi. pertahankan indikator tersebut. Untuk menentukan apakah indikator layak dipertahankan, maka perlu dilakukan langkah lanjut dengan menentukan validitas diskriminannya yang dapat diperoleh dari nilai average French Extract atau EV. Tabel 4 merupakan nilai EV yang diperoleh dari PLS algorithm. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai EV semuanya di bawah nilai 0,5. Ini menandakan bahwa dari keempat aspek tersebut ada beberapa indikator yang menyebabkan tidak valid secara diskriminan. Dengan demikian harus dilakukan penghilangan atau dibuang dari beberapa indikator di keempat aspek tersebut. Berdasarkan pertimbangan nilai EV tersebut, maka dilakukan pengujian lanjutan dengan membuat model baru yang diharapkan dapat memenuhi asumsi yang diinginkan. Ini nilai tabel nilai EV-nya, minat mempelajari atau X1 EV-nya 0,351. Rasa ingin tahunya X2 0,349. Perhatian dalam belajar X3 0,217. Rasa percaya diri X4 0,307. Oke, Bang. Oke, ini variabel bebas, contoh tabel variabel bebas ya.
Oke, selanjutnya saya izinkan Bang Agus untuk melanjutkan presentasinya. Variabel tergantung, tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa semua indikator independen mempengaruhi hasil belajar sebesar 44,6%, sisanya 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari hasil yang diteliti. 1,96 tabel 9 menunjukkan hasil nilai PET koefisien pada program Smart PLS 3.0. Pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh dengan menganalisis hasil program bootstrapping. Hipotesis diterima apabila nilai T statistisnya lebih dari 1,96 dalam kurung nilai statistik tabel. Berdasarkan tabel 9, terlihat bahwa variabel rasa ingin tahu dan perhatian dalam belajar menghasilkan nilai di bawah 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis untuk variabel ini ditolak. Sedangkan untuk minat mempelajari dan rasa percaya diri dengan hasil hipotesis diterima. Analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi model akhir tersebut. Dapat dinyatakan bahwa pengaruh hasil belajar berdasarkan sikap mahasiswa yang paling menonjol adalah adanya minat dan rasa percaya diri mahasiswa yang mengampu mata kuliah statistik probabilitas. Dari tabel PET koefisien diketahui bahwa nilai T statistik pada faktor minat mempelajari nilainya 3,439 lebih besar 1,96. Berarti minat mempelajari mata kuliah statistik probabilitas berpengaruh positif terhadap nilai akhir mahasiswa. Tabel berikut tabel 9 merupakan hasil PET koefisien. Kesimpulan, penelitian yang dilakukan merupakan analisis jalur atau path analisis dengan pengolahan data menggunakan software Smart PLS 3.0, dari analisis hasil model akhir diketahui bahwa hasil belajar mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam penelitian, yaitu minat mempelajari dan percaya diri terhadap mata kuliah statistik probabilitas. Sedangkan indikator lain yaitu rasa ingin tahu dan perhatian dalam belajar hanya mempengaruhi sedikit dari nilai akhir mahasiswa. Penelitian ini hanya terbatas. Sekian. Baiklah, itu dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.